Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 36 dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Di sini kami akan mempresentasikan isu-isu global mengenai korupsi. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya kerusakan, kebusukan, kebobrokan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Isu-isu korupsi. Ada beberapa isu-isu korupsi. Yang pertama, kasus korupsi dana EKTP oleh Setia Novanto sebanyak 2,3 triliun. Yang kedua, kasus korupsi Jiwaswara yang merugikan negara sebanyak 10 triliun. Yang ketiga, ada kasus korupsi Bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial dengan nilai total 20,8 miliar. Untuk selanjutnya, analisis isu menggunakan metode Pantelix akan dijelaskan oleh Ibu Istiqomah. Di sini analisis isu kami menggunakan metode pentahelix. Yang pertama kita lihat dari segi pemerintah, yakni kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian dari segi masyarakat, yakni rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari segi akademisi, kurangnya pendidikan moral dan soft skill terkait dengan pembekalan pengajaran karakter seperti jujur, berintegritas, tanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dari sisi pengusaha kita lihat rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dan hal yang tak kalah penting akan kita lihat dari sisi media, yakni pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating ataupun keuntungan media saja. Baiklah, selanjutnya dari 3 kasus tadi kita akan menggunakan metode USG, yang mana urgensi, seberapa mendesak isu ini, seriously, seserius apa akan diselesaikan, dan growth, bagaimana pertumbuhan kasus ini. Dari 3 kasus ini dapat kita lihat kasus mana yang memiliki skor lebih tinggi. Pada tabel ini terlihat kasus bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial ini memiliki nilai yang paling tinggi. Mungkin nilai mata uangnya lebih rendah daripada kasus EKTP dan Jiwasraya. Kami mengangkat dan memilih kasus ini karena mengingat negara-negara kita yang sedang terkena COVID-19 dan masyarakat sangat-sangat membutuhkan bantuan sosial. Setelah menggunakan metode USG, kita akan analisis menggunakan fishbone atau sebab akibat. Di sini ada 4 item atau 4 sebab yang akan mengakibatkan korupsi ini bisa terjadi. Pertama, dari manusianya. Sifat manusia yang serakah. Itu yang pertama. Kedua, rendahnya soft skill. Untuk dari organisasi, itu keteladanan pemimpin mungkin menjadi contoh para pejabat pemerintah. Kedua, sistem manajemen. Yang ketiga itu adalah lingkungan, di mana di sini ada kecemburuan sosial, adanya peluang. Peluang ini sangat menentukan korupsi atau tidaknya. Ketika di lingkungan ini ada peluang untuk korupsi, maka korupsi itu akan lebih mudah terjadi. Selanjutnya adalah aturan, di mana aturan ini juga sangat menentukan atau menjadi sebab kenapa bisa terjadi korupsi. Pertama, lemahnya penerapan aturan
dan lemahnya undang-undang tentang korupsi. Maka dari 4 item ini, maka terjadilah kasus korupsi bansos COVID oleh Menteri Sosial sebanyak 20,8 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Agnes. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan analisis terkait isu korupsi melalui analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari isu korupsi tersebut. SWOT terdiri dari 4 huruf. S untuk strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan pada isu korupsi yaitu adanya lembaga yang menangani kasus korupsi, transparansi penggunaan dana, sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan. W untuk weakness atau kelemahan. Pada isu korupsi ini, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan, seperti kurangnya sosialisasi dampak korupsi, rumitnya birokrasi dalam instansi, serta rendahnya kesadaran individu. O untuk opportunities atau kesempatan. Beberapa kesempatan yang muncul pada isu korupsi adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi keuangan negara, adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. T untuk threat atau ancaman. Dalam isu korupsi ini, beberapa bentuk ancaman bisa saja terjadi, yaitu banyaknya pihak yang terlibat, meningkatnya kerugian negara, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari analisis SWOT yang sudah dilakukan, dapat disusun alternatif solusi dalam pemecahan masalah korupsi ini. Yang pertama, mengadakan penyuluhan terkait dampak korupsi. Kedua, melaksanakan sosialisasi dampak korupsi sedini mungkin. Ketiga, membuat peraturan perundang-undangan anti korupsi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam rangka menyusun alternatif solusi. 1. Membuat undang-undang hukuman yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. 2. Pemerintah mengadakan penyuluhan anti korupsi. Yang ketiga, kerjasama media massa dan elektronik untuk mempublikasikan bahaya korupsi. Keempat, pengusaha membantu juga mengadakan sosialisasi. Kelima, masyarakat mau menerima dan mendukung program pemerintah. Dari penjabaran alternatif penyelesaian masalah korupsi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, menumbuhkan rasa kesadaran diri akan bahaya tindak pidana korupsi. Peran serta pemerintah, masyarakat, pengusaha, serta media massa sangat diharapkan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang presentasi isu global mengenai korupsi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.